Sekuritasnya mau masuk Indonesia lah ini. Kakek gue pengen dimension. Itu mah gue Gue gak punya istri sih. Welcome to the Dragon's Nest. Welcome back to the Dragon's Nest. Di hari ini gue membawakan bintang-bintang tamu yang mungkin teman-teman belum kenal ya. Biar kalian kenal semua nih. Teman-teman gue di sini ada 3, Angga, Dimas, dan Yulio gitu, yang sering ngobrol juga di Chuck Investment Club. Mungkin boleh dikenalin dulu nih bro, satu-satu dari Angga mungkin. Dari background-nya dan juga trading style-nya kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Oke, mungkin umur nggak usah kan Mir? Boleh kalau mau nyari jodoh bro. Nggak usah ya. Nah, nama gue Angga guys. Gue di market dari 2018 dan sekarang bekerja sebagai relationship manager di Indo Premier Sekuritas. Dan Lu manage tuh relationship-nya ya? iya, manage relationship-nya. Iya. Terus dulu gue juga bosnya Emir, walaupun cuma bentar. Mesti di-disclose. Bener. Paling itu doang sih, Bir. Oke. Silakan, Bos Dimas. Oh iya, trading style. Trading style gue lebih ke swing sih. Lebih Ya, ke jadi swing. kita itu lebih sama lah ya. Ya. Gue tuh sama Angga lebih santai, mirip. lebih buy and hold gitu kan, lebih nge-swing panjang. Kalau Dimas sama Yulio itu mungkin lebih brutal gitu, stylenya. Cuma nanti mungkin boleh dijelasin sendiri-sendiri lah gitu. Ya, mungkin kalau dari Dimas gimana? Oke, halo guys, nama gue Dimas Ramadhani. Saat ini gue sibuknya adalah sebagai seorang trader buat company. Atau sebutannya apa? Proprietary trader ya? Wih, keren banget bos. Keren banget bos. Proprietary trader. Iya. Ya gue di market baru lah hitungnya dari 2018 sama kayak Angga. Terus style tradingnya ya semua juga dijalanin deh kayaknya. Yang bertuan. karena tuntutan pekerjaan ya. Gitu. Ya dari gue gitu sih. Oke. Halo guys, nama gue Yulio. Kalau gue bekerjanya di sebuah perusahaan sebagai staff aja. Udah gitu, ya kalau misalkan trading style gue itu lebih kayak ke day trading sih ya. Dan mulai saham itu dari generasi COVID guys. Jadi mirip-mirip semua sebenarnya kita ya. Lo kan Ya. 2018. Lu juga 2018 ya? 2018. Gue sama Dimas bareng dulu. Ya, 2020 berarti gue paling muda. Gue itu mulai 2022 awal lah. Baru gue mulai serius di saham kan. Pas gue masuk IPOT, pas Yoi. bos gue masih jadi Angga gitu kan. Siap. Nice. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin udah nonton channel YouTube gue atau follow IG gue, kayaknya gue udah beberapa kali juga bilang bahwa gue ada teman seperjuangan di market gitu kan. Dan itu yang lumayan penting untuk kalian cari sebenarnya. Untuk yang pertama membangun mental kalian bersama gitu kan. Jadi kalau di market mental jatuh itu sebenarnya udah normal. Tapi kalau misalnya cerita ke pacar, ke teman, kan belum tentu mereka ngerti kan. Karena mereka nggak di profesi yang sama. Bener banget sih. Iya kan? Bener. Iya kan? Bener. Makanya kalian itu butuh teman seperjuangan di market yang bisa menjulurkan tangan ketika salah satu ada yang jatuh gitu. Nah, inilah teman seperjuangan gua, Angga, Dimas, dan Yulio gitu. Bromance dong ya, Mir. Bromance ya? Bromance. Jadi gue pengen nanya nih sebenarnya ke kalian lah ya. Gimana tuh bro? Apa yang mau ditanya? Kan IHSG ini sekarang lagi volatile banget nih, ya kan? Oke. Belakangan ini tuh plus minus 1% itu normal. Ya. Dan even ketika let's say minus 1% bisa aja closing kuning atau hijau. Bisa hijaunya jadi 1% juga gitu. Kayak hari ini ya. Ya, hari ini sadis, hari ini volatile. Hari ini itu tanggal 27 Februari, guys. Ya. Nah, menurut pandangan kalian nih, volatility ini yang pertama sehat atau enggak gitu kan? Dan apa yang mungkin menyebabkan volatility-nya? Karena kalau kita lihat ke belakang, sebelum IHSG itu trading halt 2 kali, ya kan? Ada sempat kejadian volatility kayak gini juga, di mana IHSG-nya itu bisa ngedrop 1%, 2%, tapi habis itu langsung recover-nya lumayan cepat juga gitu. Tapi pada saat itu akhirnya adalah trading halt 2 kali gitu. Menurut kalian nih, volatility yang sekarang itu volatility sehat, bisa dijadiin kesempatan atau justru kita harus was-was di market? Gimana? Dari Angga dulu lah. Ini kan yang paling profesional. Urut ya? Iya, bener, Iya, Bos. iyalah.
Pak Bos. Kalau menurut gue sih volatility sekarang itu agak nggak sehat ya, karena kalau ngeliatin ya tadi drawdown-nya hari ini aja minus hampir 1,8% ya, hampir 2%. Habis itu balik tuh, ditutupnya hijau karena ada faktor rebalancing juga guys di hari ini. Ya kan hari ini tuh rebalancing MSCI ya. MSCI. Hari ini rebalancing MSCI, jadi wajar aja ada tarikan-tarikan di akhir sesi ya. Tapi kalau menurut gue ya gitu sih, karena emang banyak faktor, contohnya ya pemerintah kan lagi berusaha perbaikin terkait dengan regulasi dan sebagainya gitu kan. Terus juga kondisi geopolitik global juga ya kayaknya ya, itu faktor-faktor yang bikin agak nggak sehat sih volatility-nya. Padahal indeks lain udah mantep banget ya uptrend-nya ya. Kalau lihat-lihat Asia kan rata-rata menghijau-hijau kan. Uptrend kuat banget, Kospi, Iya. Straight. Nikkei. Kalau kita kayaknya kelihatannya paling sedih sendiri nggak sih? Iya. Apalagi kalau kita liatinnya LQ45 bukan IHSG-nya. Iya. Sideways 3 tahun, 4 tahun. Sedih banget kan? Iya. BMRI udah breakout sih. Oh iya. Asing suka tuh. BMRI udah breakout sih tapi itu. Kalau menurut gua sih volatilitas yang sekarang sebetulnya wajar lah ya. Wajar dalam hal gini. Kayak kita kan ngalamin market uptrend tuh dari pasca crash di bulan April 2000 tahun lalu yang tarif si Donald Trump. Uptrend terus sampai Januari lah. Ya. Tuh uptrendnya enak banget kan tuh, nggak berhenti-berhenti. Terus tiba-tiba 28 Januari apa 29 tuh si MSCI ngumumin kalau mereka akan freeze rebalancing di Februari 28. Ya 28 terus drop. Ya. Nah, jadi yang dirasakan oleh pelaku pasar menurut gua saat ini ya ini kayak kita semua ya kena shock lah. Abis dari market enak tiba-tiba koreksi dalam yang dimana akibatnya sekarang orang jadi tendensinya adalah trading untuk keluar cepet, masuk keluar, karena ya semua masih uncertain. Iya. Pemainnya pun juga menganggap bahwa daripada gua udah cuan lumayan terus diambil, gua ambil. Gua taking profit. Nah, itu yang sebenarnya salah satu membuat volatile itu juga. Gitu. Tapi dibilang bahaya, menurut gue liatnya sih di balik ini banyak peluang sebetulnya. Tetapi depends on trading style juga ya. Sekarang sih nginep atau swing barang susah sih. Susah banget Kayak bro. bisa Iya. berubah dalam waktu, jangankan pagi bagus siang sesi 2 jelek. Pagi bagus sebelum istirahat bisa jadi jelek langsung gitu. benar. Jadi Benar. kayak ya depends on trading style itu. Menurut gua gitu. Bener. Itu gue Menurut lu- setuju sih. Apalagi dari bid offer aja ya. Bid offer itu bisa berubah dari bagus ke jelek dalam jentikan jari gitu. Iya kan? Instan banget, instan Iya. banget. Benar. Itu yang gue rasakan yang cukup aneh sekarang, karena sebelum-sebelum ini mungkin di 2025 atau di awal-awal tahun kalau bid offer jelek ya udah seharian jelek aja. Benar. Ya kan? Kalau sekarang tuh bisa paginya bagus, tiba-tiba sejam kemudian jelek, abis jelek tiba-tiba Berubah nanti jadi bagus bagus lagi. lagi. Bener. Iya Benar kan? banget. Kalau dari lu gimana Yul? Kalau menurut gue sih, gue nambahin dikit aja ya. Karena kan mungkin dari Angga sama Dimas udah cukup lengkap. Kalau dari gue sendiri, karena gue emang day trader, jadinya gue lumayan suka sih adanya volatilitas seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat sendiri, sebenarnya tuh indeks kita kan udah dari 7.600 naik ke 8.300, which is kayak 7%-an ya. Jadi kalau misalkan kalau ada koreksi dikit-dikit, menurut gue oke-oke aja sih. Meskipun emang buangannya tuh nggak santai, cuma yang gue lihat tuh ya tapi masih ada yang oke lah. Beberapa saham ya yang oke gitu sih menurut gua. Jadi Oke. menurut gua oke. Oke. Tadi ini di belakang kamera nih, kan gue mendengar bahwa lu punya tesis ini IHSG kemungkinan bottom gitu kan. Mungkin betul. Mungkin. Boleh dijelasin sedikit nggak tesisnya tuh kenapa menurut lu IHSG di hari ini tanggal 27 Februari 2020? Waduh, disuruh Tadi nggak ada nih sebetulnya. tiba-tiba bisa mikir ya, bisa mikir ya gue. Aduh. Kenapa nih? Kenapa lu memiliki feeling? Feeling gua kenapa untuk IHSG bottom itu karena pertama kita kan kegoncangnya karena MSCI rebalancing, which is yang udah terjadi di hari ini. Ya. Nah,
Yang kedua, ya gue liat karena hari ini gue juga ngeliatin kan saham-sahamnya, kayak banyak sih saham-saham yang kuat gitu dan maksudnya di defend banget sih. Dan gue berasumsi seharusnya sih ada potensial untuk rebound sendiri. Dan kalau misalkan dari kita lihat sebenarnya dari technical analysis tuh kayak targetnya tuh udah tercapai sebenarnya. Untuk koreksi tuh di 8.000-an, berapa ya? 8.100 ya kalau nggak salah ya. Itu udah lumayan tercapai. Jadinya sih harusnya ada kenaikan itu sih. Dan ya bottom untuk sementara ya, short term. Karena ingat guys, gue tuh short term doang. Kalau gue Itu sebenarnya poinnya ya. sedikit concern sebenarnya bro. Soalnya kan yang dari MSCI itu dia ngeluarin statementnya kan dia itu punya concern di sisi fiskalnya Fiskal. dari Gila ya. ekonomi Indonesia gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya resikonya itu bukan secara struktural IHSG doang, tapi ekonomi kita secara Secara menyeluruh. keseluruhan. Iya kan? Kalau misalnya di downgrade gitu, outlook-nya, even ratingnya lebih parah lagi kan, ratingnya yang kalau di downgrade itu kan nanti kan ada outflow dari bond market kita gitu. Benar. Ya. Sebenarnya itu yang sangat-sangat menyeramkan gitu. Jadi kalau dari gua sendiri sebenarnya gua masih lumayan was-was dan gua juga masih karena gua posisinya selalu niatnya itu untuk swing ya. Gue itu mungkin nggak akan terlalu agresif dulu sampai Mei. Dimana itu akan ada keputusan dari MSCI sendiri kan tentang indeks kita ke depannya seperti apa gitu. Tapi kalau dari kalian sekarang, kalian itu udah lumayan agresif kah? Atau lebih santai, lebih pegang cash apa gimana sih? Kalau gue sih di mana ada peluang di situ gue bisa ambil sih. Karena gue kan ya itu tuntutan pekerjaan satu. Tuntutan Yang kedua, pekerjaan. ya sekarang gue keluar masuk tuh udah jarang lihat sahamnya apa. Maksudnya gini, kalau gue lihat nih ada peluang, gue ambil. Dan seberapa besar gue masuk, depends on bid offer-nya dong. Ya. Likuiditasnya kan. Ya. Kalau gue bisa masuk semua uang gue gitu misalnya, di bid offer-nya ya gue masuk gitu. Tapi kalau nggak bisa, Arah dong. ya, amin gitu ya arah ya. Tapi kalau misalnya enggak ya gue nyesuaian aja sama likuiditas sahamnya. Oke. Kalau gue boleh nambahin Dimas, poinnya Dimas itu benar banget sih. Kayak kalau misalkan gue trading, itu gue lumayan nggak liatin noise nih. Kayak maksudnya IHSG-nya terlalu kayak gimana, atau misalkan ada berita apalah. Karena gue emang jarang banget untuk ngebaca news dan lain-lainnya kan. Yang benar-benar gue fokus itu ya transaksinya gimana. Dan itu ya gimana bid offer-nya, itu bagus atau enggak. Kalau misalkan bagus ya sikat aja. Kalau gue sih, karena ini gue ya udah lumayan masuk sih, udah lumayan masuk banyak juga. Cuma yang di saham-saham ya mungkin yang ya orang nggak gitu perhatiin kali ya. Jadi kalau misalnya ada dampak negatif dari MSCI lah, dari Trump tariffs lah, apa segala macam nggak terlalu. Ya Kalau direct benar-benar ke nampak. Yulio Iya, gitu. iya, iya. Dan lebih kayak kalau misalkan ada war atau apa lebih lumayan untung lah kayaknya diuntungkan sektornya ini gitu. Oke, paham. Kayak gue tahu tuh. Di spill nggak Spill dong, apa sih kak? Jangan. Perlu di-spill. Nah kalau dari lu gimana nggak, Mir? Kan kalian yang swing nih, Wah, udah mulai agresif lagi atau belum? Angga dulu. For information sih kalau dari sekian 4 orang ini ya, gue paling konservatif guys. Jadi gue tuh tipenya kalau di sekarang, gue lagi ke defensive stocks dulu. Contohnya banking, terutama dengan dividen yield gede kan, contohnya Mandiri gitu. Apalagi dia above guidance atau kinerjanya masih bisa resilient gitu. Nah, jadi gue lebih cenderung ke yang kayak gitu. Tapi half porto masih masuk ke saham-saham yang tadi momentum. Jadi kalau mereka bertiga nih lagi rame gitu kan di grup, gue juga bisa ikutan gitu. Bukannya nggak dapat momentumnya juga kayak gitu sih. Tapi secara overall kalau gue lihat, pertama menurut gue, nggak tahu menurut kalian ya, probability kita turun ke frontier tuh harusnya kecil banget nggak sih guys? Harusnya sih kecil. Harusnya. Amit-amit. Kecil tapi ada. Kecil tapi ada. Gue potong Namanya probability. Gue potong dikit ya. Sebenarnya kecil probability, tapi kan tadi yang dibilang Emir, yang menjadi concernnya MSCI adalah budget fiskal kita kan. Ya. Which itu kan sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintahan gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya pandangan MSCI mau berubah terhadap budget fiskalnya itu, ya berarti masa kita harus mengubah
program-program pemerintah yang ada untuk 5 tahun ke depan, berapa tahun lagi? 3 tahun ke depan kan kayaknya sulit gitu ya. Sulit ya. Nah, itu dia yang gue berpikir bahwa Frontier sangat kecil kemungkinannya, tapi kalau melihat dari sisi itu, wah gimana ya? Iya. Jadi Ada real risk-nya juga bener. sebenarnya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Emir tadi, udah bottom atau belum? To be honest, gue nggak tahu. Gue hanya memanfaatkan pergerakan yang ada, kalau ada peluang kita ambil. 5% gue jual Iya. ya. 3% jual. Gitu sih. Cuankus. Gue sendiri sebagai orang yang sangat-sangat swing trader gitu kan, biasanya gue nge-hold bisa jadi paling kuat gitu kan, paling lama. Ya kan? Kuat sih. Sampai gue bingung Paling guys. kuat sih lo emang. Sampai beneran gue bingung, gila ini udah kayak kelihatan gitu transaksinya jelek, dia masih hold. Gue bilang, Mir lu gimana sih Mir? Maksudnya caranya mentalnya itu gimana Mir? Ini udah kelihatan jelek gitu loh, lo masih hold, gila. Sekarang pun di kondisi market sekarang sebenarnya trading style gue ini yang cukup kesiksa. Karena kalau misalnya gue hold, gue itu besoknya itu benar-benar uncertain, bisa ARB bisa ARA. Iya. Untuk saham yang gue Kayak pegang. hari ini gila. Iya. Kalau ARB pun bisa-bisa tiba-tiba abis gue cut loss ARA gitu, dan itu udah di luar teori yang selama ini gue aplikasikan gitu kan. Benar. Dan kalau misalnya gue keluar dari strategi gue, nanti pasti ujung-ujungnya yang kena psikologis gue. Ya. Ya kan, mental gue malah emang bener ya kayak gini ya, apa bener selama ini tuh apakah gue menggunakan strategi yang salah gitu kan. Jadi untuk sekarang gue sebenarnya sangat-sangat tidak agresif. Kalau misalnya megang saham pun beberapa saham yang kayak tadi Yulio bilang ya, lumayan resilient ke bad news juga. Gue tahu ini saham lumayan dijagain gitu kan. Broker summary-nya selalu bagus. Kalau ada yang buang selalu ada yang nahanin di bid-nya. Jadi itu saham-saham yang masih gue punya untuk di porto gue sekarang. Tapi secara menyeluruh cash position gue mungkin sekarang lebih dari 50% ya. Wow. Karena yang tadi kalau misalnya gue udah cuan sekarang relatif gue lumayan cepat juga untuk bungkusnya. Bungkus. Ya. Ini Contohnya sejarah sih Emir, cashnya 50%. Biasanya minus. Biasanya minus, guys. 50%. Biasanya minus. Minusnya sampai diteleponin guys. Lu nggak mau jual weh. ya begitu ya, soalnya ya gimana, kita harus beradaptasi juga sama market kan. Nggak mungkin, nggak ada satu strategi menurut gue yang selalu bekerja dan bisa memaksimalkan cuan menggunakan strategi tersebut di semua kondisi market. Jadi semua strategi itu punya plus minusnya gitu kan. Dan sebenarnya ada satu prinsip yang kayaknya, gue nggak tahu ya, kayaknya nih. Oke, apa tuh? Kayaknya kita semua setuju gitu. Walaupun kita berdua swing, lu berdua day trade / scalping gitu kan. Kan sebenarnya yang kita perhatikan itu kan data transaksi kan. Betul. Betul. Dan kalian percaya nggak bahwa data transaksi itu sebenarnya merefleksikan informasi-informasi yang ada, ya basically udah teori lah, gitu. Price discounts everything, gitu kan. Betul. That's why kita sebenarnya walaupun ada bad news, ada apa, kalau transaksinya bagus kita tetap masuk, Yes, gitu kan. betul. Kalian setuju kan? Yes. Sangat Setuju banget. Setuju kan? Setuju Sangat banget setuju. kalau itu. Mungkin bisa dielaborate sedikit nggak untuk kawan-kawan yang lagi nonton nih. Price discounts everything tuh sebenarnya teorinya seperti apa dan kenapa kalian bisa percaya dan sampai sekarang masih berpegang teguh ke teori tersebut? Dim. Oh, gua lagi nih. Ya, Lu ya dulu. kalau gua mikirnya gini. Saham naik, pasti kan ada sesuatu dong. Dalam arti begini. Nggak mungkin barang naik, tapi ini barang jelek. Ya, mungkin sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa, kita Semua ngomong bisa terjadi di market. Kita ngomongin saham yang liquid yang bagus lah ya. Ya. Second liner, first liner. Ya. Kalau dia naik, most likely ada alasan di balik kenaikannya kenapa, gitu kan. Nah, menurut gue ya itu
kejadian di balik layar terhadap price discounts everything itu. Karena pihak-pihak yang pengen naikin harga juga mungkin they know something about these stocks, akan ada apa gitu kan. So itu yang membuat harganya naik, karena yang membuat harga naik pasti kan kekuatan besar yang bisa membuat harga naik, ya kan? Power. Gitu. Sorry, gue mau motong nih. Kan lu bilang tadi ada kekuatan besar yang seharusnya bikin harga saham naik kan. Tapi data belakangan ini ya, data transaksi IHSG itu kan lebih dari 50% sebenarnya di drive sama retail. Betul. Sebenarnya berarti retail bisa naikin harga nggak sih? Kalau misalnya, let's say ya, kita kayak punya satu otak nih, semua retail satu otak gitu kan. Apakah nggak seharusnya retail itu yang mendominasi market, bukan smart money, bukan foreign, bukan institusi? Oke. Lu mau jawab? Enggak, lu aja. Oke. Mungkin buat kebanyakan orang itu yang sebaiknya gitu kali ya. Cuman kalau kita ngomongin nature di market atau dalam kehidupan nih bro, siapa yang bisa bertahan adalah orang yang paling bisa beradaptasi. Orang yang bisa paling beradaptasi adalah orang yang dia harus pintar-pintar melihat keadaan, dia mungkin punya kekuatan lebih dibanding yang lain, kekuatan modal, kekuatan yang lain, which ya itu kan bisa dibilang hukum alam lah ya. Artinya dalam kalau kita bilang ya harusnya retail yang mendominasi, ya itu mungkin kebanyakan orang pengennya gitu. Cuman it is what it is, gimana dong? Kenyataannya nggak begitu. Iya. Dan we have to accept itu kan. Ya. Kalau posisi kita di market itu di mana gitu kan. Dan apakah kita harus menjadi followers atau kita harus menjadi inisiator atau apa Market gitu. mover. Iya. Market mover. Gue sih pandangannya begitu. Ya dan mungkin gue pengen men-challenge lu dikit sih dari pertanyaan lu sendiri. Wah. Iseng aja, iseng Apa nih? biar Iya, seru boleh, kan. Nah, kan lu bilang tadi 50% transactions itu dari broker retail kan. Yang mana lu lihat itu kan berarti dari broker summary dong, data yang udah yang bisa kita analisa kan. Berarti lu believe kalau misalkan semua broker retail yang ada di situ adalah retail. Oh. Paham kan maksud gue? Paham. Maksudnya ada impostor apa enggak? Ya. Gitu. Bahasa mudanya begitu gitu. Ya, kalau impostor ya pasti ada gitu kan. Cuma ini data sebenarnya gue denger dari BI-nya sendiri, bukan dari broker summary. Jadi kalau kita ngomongin broker summary kayaknya itu beda cerita lagi lah. Oke. Kalau sekarang gue ngelihat XL net buy gitu kan. Dengan value yang nggak wajar. Ya. Menurut gue XL itu sekarang XL is the new smart money, bro. Bener sih. Iya nggak sih? Bener. Tapi nggak tahan bro kalau Apalagi- tapi nggak tahan bro. Biasanya begitu. Apalagi Excel di Konglo ya. Wah. Kayak Konglo apa contohnya, bro? Waduh. Banyak lah ya. Bisa sih sebut. Banyak sih bro. Banyak banget. Mostly Konglo sekarang Excel. Berkeliaran di mana-mana. ya. By the way, disclaimer dulu guys, kalau misalnya ada sesuatu yang negatif atau ada sesuatu unsur-unsur ajakan jual beli gitu kan, yang ujung jurang, ini semua pandangan mereka masing-masing. Cuci tangan. Cuci tangan. Ini tidak merepresentasikan gua atau Puncak Investment Club ya. Bener. Jadi terserah kalian mau ngomong apa bebas. Itu menurut keyakinan kita, Menurut guys. keyakinan Menurut sendiri. keyakinan kita. Gitu. Oke. Gitu. Jadi tapi tadi kayaknya Julio mau jawab sesuatu tuh tentang pertanyaan gue mengenai harusnya retail itu mendominasi bursa gitu. Ya, tapi yang secara kita tahu juga mungkin di bursa kita belum se-mature itu ya. Jadi mungkin ya masih harus, maksudnya mentalnya aja mungkin masih bisa lah di-upgrade, di level up sedikit untuk sampai di posisi seperti itu gitu kan. Kalau mungkin kalau mau dilihat di US itu kalau bisa gitu kan, kayak retailnya yang gerakin segala macam dan banyak saham yang retailnya banyak tapi tetap naik. Tapi ya kalau misalkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri untuk pemainnya juga masih nggak terlalu banyak. Jadi mungkin ya masih terlalu dini sih. Ya, maksudnya untuk kalau retailnya yang nguasain ya gitu kan. Ya. Ya. Menurut gua sih gitu sih. Kalau dari gua sebenarnya kita ini bedakan sama AS kan. Kalau US itu sebenarnya retail participation-nya juga gede banget, Iya. tapi perbedaannya adalah di purchasing power mereka.
Iya. Kalau di US itu retailnya mostly itu kan dari middle class gitu kan. Sedangkan kalau dari Indonesia secara demografi kebanyakan retailnya itu justru bukan dari middle class tapi dari middle to lower class gitu kan. Menengah bawah. Jadi kalau kita itu retailnya menang dari volumenya, tapi perorangannya ini tuh sebenarnya buying powernya Ya, relatif kecil Iya. gitu. Sedangkan kalau di US mereka itu participationnya udah gede dari retail dan mereka sendiri pun punya buying power gitu loh. Ya. Kayak mungkin satu porto retail aja tuh bisa termasuk whale Ya, kalau betul. di Di Indonesia. Indonesia. Bener gitu. banget, bener Bisa banget. kayak ratusan ribu dolar gitu kan. Dan itu hal yang normal gitu untuk Iya. warga-warga Dari US. sana ya. Iya, makanya kayak contoh kasus GameStop gitu kan. GameStop Iya. saga. Itu kan retail versus institusi banget tuh. Bahkan institusinya aja yang jadinya menanggung Kalah, akibatnya ya, kan. jadi Iya. kalah, ya. Iya, itu institusi bisa digeprek retail sih luar biasa luar keren biasa. ya. Ya kan sampai kayak apa namanya? Waktu itu ada salah satu broker yang sering dipakai sama US gitu kan. Iya. Mereka itu sampai ngilangin tombol Iya, tombol buy apa tombol sell? Iya, yang tombol dihilangin? buy apa sel ya waktu itu ya? Kayak short squeeze deh. Tahu jadi kan? tombol buy deh. Tahu. Iya kan? Lupa, Jadi lupa. jadi lu nggak bisa transaksi lah di Iya. saham GameStop itu lah. Dan menurut gue itu udah luar biasa hebat sih kalau misalnya retail bisa mendorong market sebegitunya kan sampai kayak hedge fund itu hilangnya ruginya kayak jutaan apa miliaran dolar ya. Gitu. Tapi itu menarik nih, ada poin yang menarik. Dari situ aja sebenarnya kita bisa menangkap sesuatu. Kayak misalkan tiba-tiba sekuritasnya itu dia ngehilangin sesuatu, itu menguntungkan siapa, Mir? Menguntungkan siapa menurut Korporasi dong. Iya, udah makanya kan kalau dari situ aja seharusnya kita udah bisa lihat kan sebenarnya kan lebih berpihak kepada siapa sih gitu. Begitu sih. sekuritasnya mau masuk Indonesia lah ini. Kakek gue tahu tuh sebenarnya pengen dimention. Itu mah gue tahu dia pura-pura lupa. Gitu. Inisialnya H bukan sih tikernya. Enggak lah, tapi kan gue support kalau misalnya ada sekuritas asing masuk yang mau masuk ke bursa kita, artinya kan seharusnya by teori ya, kalau misalnya emang dia mau fokusin ke pasar saham, itu nanti kita akan compete, itu akan membuka pintu untuk investor atau trader retail dari luar negeri ke indeks kita gitu kan. Makin rame dong. Enabler Benar, artinya nanti akan Amin. makin rame. Makin liquid nih Makin transaksi. liquid. makin dalam untuk bit Makin over. cuan. Bener, makin banyak pilihan sahamnya, Bro. Benar. Ya kan? Karena Opportunity makin banyak. kadang-kadang pasti kalian malas juga kan, ada saham bagus, transaksi oke, diakumulasi, tapi bid offer yang satu lot gitu. betul. Kan capek liatnya. Lebih enak kenapa? Gue tahu dia mikir apa. Kalau lu mah nggak malas ya? Gue mau nyebut sahamnya, tapi takut. Soalnya itu yang bisa beggar ya dia. Iya, itu. Ya begitu yang bisa beggar tuh sebenarnya tuh. Aduh. Tapi buat liquidity-nya Emir, aduh. Iya, nggak kurang bisa. liquid, diem. Tapi kalau buat dapat uang jajan bisa lah ya. Makanya harus di stock split dulu biar lebih liquid, jadi Emir bisa masuk. Kalau itu gue setuju, di stock Nah. split bagus, biar lebih liquid gitu kan. Gue bisa hajar-hajarnya tuh enak gitu loh. Iya. Apalagi nggak lengkap-lengkap. Kalau kayak gitu kan biasanya dia itu nggak setiap tick ada bid atau overnya kan. Iya. Kadang-kadang ada lengkap-lengkapnya gitu lah. Mungkin ada 1-2 lengkap gitu loh. Iya. Jadi itu yang mungkin bikin harganya relatif nggak jelas gitu kan. Benar-benar. Dibandingin saham-saham lainnya gitu lah. Tapi ini ngomong-ngomongin bid over kosong gitu kan, apa Bid segala over macam. kosong, ya. Itu kan ya mungkin cuma ada di beberapa saham lah Betul. yang nggak liquid. Tapi kalau gua kan biasanya main di saham-saham liquid doang. Yaitu biasanya saham-saham konglo yang ya top value-nya mungkin top 10 sampai top 20 lah gitu kan. Iya. Saham Konglo liquid sih rata-rata ya. Iya. Tapi menurut lu gimana, Mir? Lu sendiri, Konglo Stocks ini masih oke kah atau gimana? Gua baru mau nanya, lu malah nanya duluan. Gimana sih? Ya udah gue yang jawab nih jadinya. Padahal gue yang mau nanya gitu. Menurut gua, Konglo Stocks itu kan memang kebantai di 2026 karena MSCI peraturannya mengenai free float kan. Ya. Tapi menurut gua seharusnya kedepannya justru jauh
lebih sehat jadinya. Yes. Karena kalau free float-nya itu udah jauh lebih transparan dan ada suatu emiten konglo yang naiknya itu anomali, sekarang kita bisa lebih yakin bahwa ini naiknya itu akan sustain by logic. Karena kalau dengan peraturan, udah ada peraturan free float ini ya, kalau naiknya anomali artinya ini bukan yang ngedrive adalah real demand, ya kan? Benar. Yang ngedrive adalah real demand sehingga dia itu bisa naiknya anomali, dan real demand ini balik lagi ke price discounts everything, ya kan? Iya. There must be something. There must be something Makanya naik. gitu. Iya, karena kita kan retail lugu ya. Iya. Kita itu Kita unyu-unyu. iya, kita nggak punya informasi yang sangat-sangat luas. Kita juga nggak punya ilmu yang luar biasa hebat, kompleks, bisa financial modeling segala macam gitu kan. Enggak. Nggak bisa sih itu. Yang kita bisa adalah kita baca Target price. Bisa baca target price. Bid over. ya bid kan? offer gitu. Ini bagus apa enggak? Ditahan di harga berapa? Nah, titiknya berapa? Nah, gitu. Iya, itu adalah jiwa trader. Jadi menurut gua in short term konglo-konglo ini memang lagi menghadapi sebuah challenge lah. Tapi kedepannya justru menurut gua sehat dan masih bagus, apalagi saham-saham konglo yang beneran ada narasinya. Nah, benar. Contohnya kayak kemarin ada salah satu ticker yang mau dia restrukturisasi tambang emas jadi under dia gitu kan, tadinya nggak ada gitu, biar aman nih. Jadi kan. kita nggak boleh nyebut grup konglonya berarti ya? boleh Oh, kalau mau boleh. sebut mah grup Bakri gitu kan, Ya. grup Bakri gitu. Kalau 2026 gue paling suka Lu masih di suka grup siapa? Bakri. Bakri. Terus yang lu pengen tanyain ke kita apa? Kalau kalian Oh. konglo favoritnya itu siapa? Oke. Gitu. Dan kenapa? Dan kenapa? Oke. Dari gue dulu deh. Ya. Ya. Kasihan Dimas mulu kan. Iya. Nah, kalau dari gue Sambil makan dong, by the way. Gue dari tadi gue doang yang makan, gue jadi nggak Oke, enak, oke, Cok. Oke, oke. Ya. Cheers, guys. Cheers. Kalau Ini kan lagi makan daging kita nih. Oh, iya. Mau daging Oh, iya, soalnya. iya. Di- Masuk. masuk. Belajar dulu ya, Dim. Kalau gue sih sukanya yang lagi resilient banget sekarang tuh grup Thohir ya. Grup Thohir tuh lagi kuat banget ya. Setuju sih gue itu. Ya, story Sangat juga setuju. ada. Tahunnya dia ini. Tahunnya dia benar. Entah itu Semua Adaro, stok sih. Adi, ADMR, teman-teman perhatiin aja price action-nya uptrend semua kan. Iya. Nah, terus gue mau sambungin dikit ke Dow Theory tadi. Kenapa kok bisa uptrend ketika kondisi marketnya mungkin agak konsolidasi kayak gini atau kemarin sempat crash gitu kan. Bahkan pas crash itu seinget gue Adaro itu dan grup Thohir lainnya itu ditahan ya. Nggak sedalam yang lainnya seinget gue ya. Nah, berarti kan there must be something balik lagi. Entah itu mungkin ada yang ngelihat ini lebih defensif atau mungkin ada sesuatu gitu kan. Tiba-tiba LK-nya naik Benar. 200-500%. Ya kan, karena komoditi dapat price. re-rating gitu kan, Iya. yang tadinya netral jadi overweight dari apa namanya? Ya. AM Ya. gitu kan, bisa aja. Dari Itu kan yang research. ngedrive flow juga kan. Benar. Biasanya soalnya kalau yang satu udah overweight, terus harga achieve biasanya ya, walaupun nggak selalu, di upgrade lagi sama yang lain-lain. Biasanya sih kayak gitu ya. Nah, menurut gue itu salah satu kayak asimetri informasi juga. Kita belum tahu, tapi price action-nya udah begitu di antara yang lain, berarti kan ada sesuatu kan. Benar. Contoh lainnya Sinarmas. Beberapa saham Sinarmas juga kan menarik banget kan. Gitu. Kalau dari gue sih gitu sih. Bahasa lo Dua- keren dua- banget by the way. Apa tuh? Information asymmetry anjir. Tadi gue Indo ya, asimetri informasi. Oh, iya, Lu iya. Inggris ya. Jadi konglo favorit lo Thohir dan Sinarmas. Sinarmas. Kalau lu siapa? Kalau lu Yul? Sama. Yulio dulu. Kebetulan kalau gue juga sama sih, karena gue udah lumayan perhatiin grup Thohir tuh lumayan lama gitu guys. Dan juga gue udah ngomong terus, gue sering banget ngomong ke mereka, woi gue yang ini. Ya cuma karena gue sendiri juga bukan terlalu swing banget ya, jadinya tuh nggak terlalu bisa gitu. Bukan swing banget sih, Yulio bukan swing banget sih. Kayak maksudnya tiba-tiba ada yang lain yang bagus, ya udahlah buang dulu masuk yang lain. Yulio tuh nemuin Bufa dari harga 80 guys. Iya. 70-an bahkan. 78. Benar. Dia bilang ke grup kita berempat ini bagus. Tapi ujung-ujungnya Yulio nggak pegang swing kan? Gue pegang woi. Oh, pegang. Gue pegang jual 200 tapi. Oh iya, beggar. 78 loh. Lebih panjang dari gua, malah gua jual 130, 140. Tapi kan kita 350 masuk lagi tuh 340 pas Iya, break bener. VCP tuh. Begitu solid sih. solid.
Terus? Makanya balik lagi kalau gue liatin emang grup Toyer itu dari semuanya ya, mostly ya kayak yang tadi Angga udah bilang ada EMR, ada Ro, AADI, itu semuanya kayak transaksinya tuh bagus banget gitu. Dan ya cuman nyebelinnya itu mereka tuh ketika breakout diem gitu. Dan itu yang gue perhatiin kan, kayak mau di emas juga seperti itu. Jadi makanya sih ya gue sih sebenarnya paling suka sih Thohir ya. Sinar emas baru oke, cuma ya belum terlalu gue liatin gitu. Kalau gue sih, favorit gue sih Hapsoro sih. Hapsoro nih. Iya. Oke. Ada kenangan apa nih? Wah, Kenangan indah ya. Itu Bufa 70. Bufa, Petro, Raja. Coba, siapa yang nggak berubah hidup as a trader dari Petro? Benar, Iya, iya. betul. Itu berubah hidup gua banget. Iya Petro. kan? Petro sih itu momentum nomor 1 untuk porto gua ya. Iya kan? Iya. Mungkin juga investor-investor di luar banyak banget yang hidupnya berubah mungkin gara-gara Petro, apalagi for the past 3 years gitu kan, harganya Petro gila banget gitu. Nah, gue sih Hapsoro, tapi gue setuju dengan statement Angga dan Yulio. Di tahun ini mungkin tahunnya Thohir ya, karena well actually gue masuk Agi dan emas waktu pada saat market IHSG kemarin turun. Kenapa? Karena gue perhatiin banget Agi dan emas itu pada saat IHSG crash, bukan crash deh, kemarin halt pas pada saat penguatan MSCI, dia tuh dari top ke bottom tuh cuman turun sekitar 18-22%, bro. Oke. Nah, ini kalau kita bahasanya Minervini nih ya, Oke. dia relative strength compare to other stocks gitu iya. kan. Iya. Iya kan? Jadi dia itu cuman turunnya segini, sedangkan yang lain turunnya Bisa 50. segini. Benar. Ya. Bayangin aja, Bufa itu sebelum MSCI 28 Januari kemarin kan di harga 2.300-an topnya kalau nggak salah. Terus dia lowest kemarin tuh 895, bro. Itu turun Wah, gila 60%. Yang holders gimana tuh? Gila, di kepalanya ada gambar chart Dimas. Bisa hafal begini. Iya kan? Hebat ya. Raja tuh 8.475. Terus dia turun ke 4.000-an apa. Itu kan hampir 50%. Emas sama Agi cuma 18% dan terbukti setelah marketnya mulai membaik, Agi sama emas kan breakout ATH. ATH. Iya, breakout ATH. Nah, ini balik lagi price discount everything yang apanya kita nggak tahu gitu ya. Kenapanya nggak tahu. Iya. Yang penting ngikutin kenaikan. Iya. Ada Ro, ada MR juga Price discount market. gerakannya menunjukkan sesuatu. Makanya menurut gue 2026 nih perlu dipantau lah sahamnya Thohir. Tapi kenapa Hapsoro jadi favorit gua? Karena gua kemarin ambil Bufa di 900. Nah, karena dia tuh tarikannya model saham-saham Pak Pepe, guys. Setuju nggak sih kalian? Benar, Mirip betul. Iya kan? Gue setuju. Betul. Gua Sangat mirip kan, sekali tarik, bret. Iya. 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 Enak. Momentumnya itu Iya. enak untuk dinaikin. Bener, dan liquid. Ya. Iya kan? Iya. Itu saham yang siapa yang nggak demen kayak gitu? Betul, Iya betul. kan? Iya. Nggak pelit. Iya, Ngomong kasarnya, nggak pelit. Bener. Nggak pelit bagi cuan. Betul. Itu sih kalau gua. Tapi kan dari tadi nih kita ngomongin transaksi bagus gitu kan. Tapi masih rancu nih, sebenarnya transaksi bagus itu seperti apa? Gitu. Boleh dijelasin sedikit nggak transaksi bagus dalam kamus kalian tuh yang kayak gimana gitu? Ya udah, kali ini gue yang jawab duluan deh. Kalau menurut gue itu transaksi bagus ya seperti yang yang seperti yang bisa Dimas ngomongin ketika IHSG-nya turun, kayak mostly sahamnya yang lain itu pada turun berapa persen, dianya tuh cuma turun berapa persen atau mungkin bisa hijau. Itu yang paling harus dilihat. Kayak kita harus mikir nggak sih kayak misalkan IHSG-nya turun 1-2% gitu. Kayak kemarin gitu, IHSG-nya turun 1%. TINS tuh kayak naik tiba-tiba gitu. Kita harus mikir nggak sih kayak, ini kenapa nih? Kenapa TINS hijau sendiri? Yang lain kenapa merah, dia hijau? Nah itu. Dan yang kedua, kalau menurut gue itu titik dijaganya. Titik dijaganya itu di angka berapa? Misalkan anggaplah TINS lagi ya, di 4.400 gitu. Diisi terus bitnya. Nah itu menurut gue salah satu yang bagus gitu sih. Dan juga ya masih banyak lagi sih guys sebenarnya frekuensinya dilihat, ya lihat dan detailnya. Ya begitu-begitu sih Mir menurut gua. Oke. Kalau dari lu gimana, Bro? Transaksi bagus ya. Iya. Kalau gue menilai transaksi bagus gini. Ketika di situ ada ketakutan dan kepanikan, tapi ini saham
memberikan sinyal yang lain. Dalam arti gini, dia bisa turun, sinyal lain nggak necessarily dia hijau ya. Ya, betul. Dia bisa turun, tapi turun itu dilihat nih dijagain nih. Di harga di area tertentu dijagain nih. Nah dari situ, nah itu yang gue bilang tadi di awal, tadi gue trade udah nggak berdasarkan stoknya apa, tapi lihat ada peluang nggak nih. Tapi memang stoknya gue ada punya universe sendiri lah gitu. Nah ini gue lihat, nah kalau itu terjadi, ada momentum itu, gue ambil, gue sikat. Nah ini yang gue bilang transaksi bagus. Jadi saat ada kepanikan atau ketakutan, tapi kok nih saham Kuat ya. kuat atau kayaknya justru kepanikan itu justru dijadiin momentum sama si penjaganya untuk ngambil gitu loh. Penjaganya, you know what I mean kan? Iya, sama bandarnya lah, bilang sama bandar untuk ngambil gitu. Ada ya bandar? Ada ya? Ada bandar. Percaya sih gua ada. Berarti kalau di teori Minervini, Oke. tenis ball gitu ya. Nah, ujungnya kalau kita lihat chartnya, Iya. jadi tenis ball. Iya. Apa itu tenis ball? Boleh dong dijelasin tenis ball itu apa? Nggak semua orang baca Tenis Minervini. ball, tenis ball tuh Minervini siapa aja? Udah pada tahu. Iya, siapa Dari tadi dia Minervini, sokap, Minervini. ya Tenis ball sama telur kan? telur. Ya, Jangan, perbedaannya ya. tenis ball sama telur. Kalau telur kan dari atas jatuh ke bawah pecah. Nah, tapi kalau bola tenis kan kita taruh dari atas ke bawah, dia mantul kan. Oke. Nah ini saham yang bagus adalah saham yang seperti bola tenis. Oke. Pas dia turun, dia cepet bounce back, cepet rebound. Tapi kalau pecah ya berarti Cups. cups. Iya. Intinya begitu. Iya. Ya. Emang tunggu, Minervini ini kenapa menjadi patokan nomor satu lu emangnya, bro? Apa yang pertama lu nemu dari mana Minervini, gitu kan? Dan lu pun yang ngajarin ke gua Mark Minervini ini kan waktu itu pas gua baru masuk IPOT. Gua baru 2000 berapa ya itu ya? 2002 23, 22 gitu. Kayaknya 22 deh. Seingat gua 22 22 sih. 2022 waktu itu gue juga masih nyari-nyari style gue sendiri gitu kan. Dan gue pun waktu itu hampir give up jadi trader ya kan. Gue mau jadi udah gue investing aja lah. Gue buy, gue hold saham-saham undervalued, terus ya udah gue mermin gitu kan. Tapi waktu itu yang bikin semangat gue hidup lagi adalah ketika lu ngasih gue buku Mark Minervini ini gitu kan. Lu nemu dari mana Mark Minervini dan kenapa lu percaya banget sama Mark Minervini gitu? Oke. Gue nemu dari mana bisa disebutin nih? Boleh disebutin? Boleh. Gue nemu dari salah satu mentor trading gue lah. Oke. Nggak boleh sebut nama ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya dia yang punya salah satu komunitas cuan tiap hari lah. Oke. Itu salah satu mentor gue Oke. dari awal. Nah, terus gue baca bukunya yang paling ngena. Sebenarnya yang paling bikin gue kena sama dia tuh bukan karena ilmunya, sebenarnya ilmu yang biasa aja. Dalam arti gini, pas dibaca tuh kita, ini bukan hal yang baru sih. Tapi ini mind blowing gitu loh, paham nggak sih? Dan bahasanya simple. Nah itu yang membuat gue sangat kena dengan dia. Dan kalau gue mendefinisikan dia tuh, kayaknya dia tuh trader jalanan gitu loh. Paham nggak sih? Trader jalanan. Dia bukan. Kayak kita gini. Iya, dia bukan yang kayak menggunakan tools yang canggih-canggih, terus yang teori canggih. Tapi dia yang dia tulis di buku itu adalah real life experience dia as a trader. Iya. Dan apparently itu bener-bener ngena pas kita baca gitu kan. Nah itu yang sebenarnya gue jadinya membuat ini sangat sangat works lah, sangat relate gitu. Yang ngeracunin gua Minervini juga Dimas juga. Diracunin. Nggak tahu Yulio udah diracunin belum? Nggak diracunin, cuma gue udah baca. Cuma gue lupa gue dari siapa. Gue juga lupa, tapi emang itu buku sih gila sih. Iya. Gila banget sih, gila Benang banget. merah, jadi terlepas dari background kita apa, kita trading style kita apa, tapi itu Mindsetnya. buku Iya. mindset harus didapetin sama orang-orang, khususnya kalau kita mau survive di Disebut market kali lah. bukunya apa namanya? Ada dua sih yang paling bagus, yang menurut gue paling kena, yang How to Trade Like a Stock Market Wizard yang biru, sama yang hitam Think and Trade Like a Champion. Ya. Gas, boleh tuh dibaca guys. Kita belum ada affiliate link sih ya.
Kita bikin Kalau nggak affiliate bisa langsung harus Iya, kita gitu ya, klik beli link di di sini. bawah untuk beli buku ini gitu loh. Sulit jadi duit deh. Minar Vini mau endorse nggak? Wah, Minar Vini mau endorse. Minus ini mungkin umurnya di market sama kayak bokap kali Mer. Dia Emang iya? Nggak dia tahu 44 tahun 44. 44 tahun di market atau Iya. di hidup nyata? di market. Oh, di market. Bisa jadi kalau bokap gue itu dari 90-an mungkin ya. Oh 90. Tuan Mark 30, Minervini. Tuan Minervini. 36. Iya, Tuan Mark Minervini masih berarti. Iya, itu bagus sih kalau misalnya teman-teman mau belajar. Dia lebih ke swing ya, tapi ya. Ya, Stylenya ya. lebih ke Iya. swing. Dia mostly Dia lebih swing ke banget sih. Tadi kita ngomongin VCP, Iya, VCP. Iya. Dari Iya, siapa? Volatility VCP. contraction Iya. pattern. Betul. Yang Betul. sebenarnya patternnya juga bisa kelihatan di time frame pendek ya Yul. Bisa, Nggak cuma di time frame panjang Panjang. juga. Jadi Dimanapun. bagus teman-teman kalau buat mindset. Tapi bukunya tebel ya, jadi harus tapi nggak berhasil sih. rajin. Nih Karena sama dia bahasanya simple. dibacanya berapa hari? 2 malam. 2 malam ya? Dia. Iya. Jumat GPT dah itu Jumat, di-scan. Jumat gua kasih, Senin udah kelar. Belum ada chat GPT waktu Belum itu, ada ya, belum belum ada ada, bro. Sekarang ada Belum chat GPT jadi gampang sih ya. Kalau males tinggal baca gitu aja, suruh review. Dan yang gue suka sebenarnya dari Mark Minervini itu dia ngajarin dari semua angle, mulai dari kenapa logika di balik volatility contraction pattern gitu kan. Terus dari psikologis pun diajarin Ya, juga, psikologis sih. money management pun diajarin. Terus dia itu yang buka mata gue bahwa sebenarnya kalau kita mau jadi trader yang bisa perform, kita itu harus fix lifestyle kita dulu. Karena Bener. lifestyle Bener. kita itu kan mencerminkan trading style kita seperti apa dan performance kita gimana gitu kan. Kalau misalnya kita bangun pagi jam 8 aja nggak bisa gitu, jam 7, jam 8 nggak bisa, bangunnya jam 10 pagi baru bangun gitu kan, itu kan akan mencerminkan nanti kalau misalnya kita trading, kita udah punya plan, nanti tiba-tiba nyasar-nyasar kemana. Benar, Iya. benar. Itu kan yang harus kita perhatikan juga sebenarnya. Dan sampai sekarang pun gue jadi lebih aware lah sama lifestyle gue tuh. Kalau misalnya gue pikir oh ini nanti bakal reflect secara negatif ke performance trading gue, nanti itu biasanya gue hindarin gitu. Gitu. Ngomong-ngomong emosi sama psikologis nih. Seru nih. Sebenarnya gue mau nimpalin tadi kan. Oh, boleh dong. Ternyata Timpalin dulu. Udah tahu dulu. Udah nyambung. Oh udah sama. Ya sama. Bridgingnya bagus ya Mir. Bagus. Luar biasa. Nggak kayak dulu ya. Iya, beda dia Mir sekarang. Jago-jago. Kan kalau kita jadi trader ya, udah pasti ada momen-momen di mana kita kena mental kan. Banget. Pasti. Banget. Menurut Apalagi market kayak sekarang nih. Betul. Menurut gua kena mental itu hal yang cukup normal dan harus diakui kalau misalnya kita lagi kena mental. Gitu. Kalau misalnya dipendem justru malah makin spiral ke bawah gitu. Bener. Benar. Nah, boleh nggak ceritain pengalaman kalian di stock market selama kalian trading gitu, yang paling bikin kalian kena mental dan recovernya itu kayak gimana? Siapa dulu nih? Siapa? Harus mikir. Dimas lagi. Harus mikir dulu bentar. Yaudah gue dulu deh. Kalau gue tuh Udah bilang aja sebut aja sahamnya apa udah. pernah kayak gue lagi di titik terbatamnya gue, itu udah jebol support tuh ibaratnya tuh. Tapi untungnya ada kalian di grup, dan waktu itu kalau nggak salah gue sempet mention gue mau pensiun dan sebagainya. Terus Emir bilang apa ya? Pokoknya Emir ada bilang kata-kata gitu, gue juga lupa apa. Kata-kata mutiara. Ya, kata-kata mutiara lah intinya lah. Nah itu kita di grup saling support gitu. Dan akhirnya gue bisa bounce back juga gitu. Tapi intinya gue biasanya quit itu karena gue menyamakan diri gue itu dengan orang lain. Misalnya dengan kalian gitu kan. Atau dengan siapapun itulah di sosmed. Apalagi era sosmed gitu kan sekarang. Dimana belum tentu, contohnya style trading, belum tentu gue cocok dengan style trading kayak kalian. Belum tentu size gue cocok dengan size-nya misalnya Emir atau Dimas atau Yulio atau yang lain gitu. Tapi karena gue berusaha menyamakan itu, akhirnya adalah yang terjadi performance gue nggak bagus, porto gue jadi malah
spiral ke bawah gitu kayak yang lu bilang tadi. Ya. Dan akhirnya kena ke psikologi gue. Padahal kalau misalkan dilihat secara gimana ya, kalau misalkan gue pakai style gue sendiri aja atau money management gue sendiri, gue tetap bisa sehat secara psikologi gitu kan. bener. Yang susah sebenarnya titik pentingnya psikologinya itu tadi kan. Iya. Karena kalau psikologinya udah nggak sehat, ngelihat apapun jadi kayak jelek blur gitu loh bro. Benar. Gitu. Dan untungnya sih selalu bisa bangkit lagi dan akhirnya gue harus putar otak. Gimana nih biar psikologi gue nggak kena, at the first place gue harus ngapain. Mungkin itu serunya trading kali ya. Benar. Gitu. Iya. Dan sebenarnya ini gue pernah bahas juga di Instagram gue kan. Gue pernah bilang comparison is the thief of joy. Benar banget. Kue. Makanya kenapa kalau kalian lagi cuan kotos-kotos lagi trading gitu, gue suka diem kan, gue nggak nongol di grup kan, karena gue nggak baca, gue males gitu. Lagi pada cuan. Udahlah, Pada party nih. lagi pada cuan gue diem doang. Udahlah daripada gue kena mental kan ya Mute udah gue aja. jual aja. Iya. Di archive aja. Gue jauh-jauh, gue airplane mode bro. Gue airplane mode biar nggak kena mental gue. Tapi bener sih, gue kapan ya? Ya kita tahu lah Donald Trump, Twitternya, Iya. semua segala macam sekarang sangat berpengaruh terhadap reaksi market kan. Nah gue sampai kalau gue lagi pusing, gue dalam arti gue nggak mau terkontaminasi pikiran gue delete Instagram gue bro, supaya gue nggak mau ngeliat news apa yang menjadi kayak itu bisa menyebabkan ketakutan gue. Jadi gue dan ngomongin psikologi, kemarin tuh Hengki pas market MSCI kemarin, gue suka sama cara dia cope psikologinya dia dengan pada saat turun yang dilakuin apa? Dia beli Mercy baru kan? Yang Mobil baru. Iya kan? Mobil baru, benar. Iya kan? Terus dia bilang dia lakuin itu supaya gue lebih merasa feeling bersyukur. Terus dengan dia bisa mau beli mobil baru, dia merasa dia mampu, fokusnya dia jadi ke keberlimpahan, bukan ke Kekurangan. kerugian Ya. yang baru Apa yang dia dialami. hilang. Ya. Ya. Nah, which menurut gua di market pikiran dan psikologi itu segalanya sih. Benar. Market boleh sejelek apapun, tapi kalau pikiran kita in the zone, ibaratnya, Asik. ya In kan? the zone. Ya kan? Trading in the zone. Ya, pikiran kita kristal gitu ya, kayak nggak terganggu gitu, kita nggak akan kenapa bro. Dan yang itu dari sisi psikologinya. Yang terus ngomongin titik terendah, biasanya tuh yang membuat titik terendah bukan cuman karena market, bukan cuma karena kita kena geprek di saham, tapi karena apa? Ekspektasi, Iya. Itu benar banget sih. iya kan? Itu benar banget sih. Ekspektasi. Dan itu baru kejadian beberapa Iya kan? beberapa hari lalu dan, gitu loh. dan ekspektasi itu bisa terjadi case-nya gini, good or bad. Iya. Good, gue udah cuan sekian, gue mau lagi, ya kan? Ya, biasa. Nagih lagi. Ya. Tapi gue misalnya lagi turun, ekspektasi gue, ya gue kan, ya kan? Benar. Jadi sebetulnya semua lagi balik lagi adalah ke pikiran, ke mindset. Benar. Kalau kita bisa ngontrol itu, kita bisa, Pasti bisa survive. iya, survive sih. Kuncinya survive kalau gue. Iya, survive. Gue nggak melabelkan to be 1% top trader, tapi gue survive sih menurut Benar. gue. Never ending battleground Iya. market soalnya. Ya tapi itu sih bener sih yang kayak gue juga cerita dikit kayak 2 hari lalu gitu ya, kayak gue ada yakin banget sama satu saham itu bener-bener literally gue sampai kayak Gue tahu nih saham. kayak ya seyakin itu kayak literally sampai all in margin gitu loh. All in margin. Nah, udah gitu tuh sebenarnya tuh bagus dulu guys. Kayak closingnya tuh bagus dulu, hammer gitu. Iya. Nah, Siapa yang nggak pede? Wah, siapa yang nggak pede? Gue udah dalam hati gue, waduh, Besok nih, cuan. Besok cuan berapa nih gue Nggak nih? bisa tidur gue. Ekspektasi kan? Aduh, iya, ini Itu makanya guys. ekspektasi tuh. Ekspektasi itu, waduh, gue udah bilang, cuan berapa nih ya, asik. Gitu. Tahu-taunya guys ternyata ya akhirnya tuh kayak sahamnya tuh gak bagus gitu loh, gak bagus dan akhirnya ya gue in the end malah cut loss, bukannya gue take profit. Dari itu gue profit lumayan, gue cut loss dan itu gue lumayan down tuh, di situ lumayan down sedikit lah kayak tapi tuh kebetulan di grup kita kayak ada si Dimas tuh
bawel banget. Si Jiran tuh bawel banget. Gue bilang, ini orang, dalam hati gue, ini masih bisa ya trade ya, market begini ya. Terus kayak, tapi ya gue jadi semangat juga tuh guys. Kayak gue nggak mau nyerah, gue liatin kayak ada satu saham, ini bagus juga nih. Akhirnya ya udah, kalau yang kemarin tuh kayak gue kayak pakai ekspektasi, ini gue beneran pakai ya yang sesuai yang gue punya trading aja, which is ya a bit over gitu sebenarnya. Ya udah ya masuk dan at least ya gue bisa ngurangin loss gue dikit sih gitu. Tapi Yul, kalau lu notice, jangkar kita bertiga dari dulu Dimas tahu sih. Iya, selalu. Selalu kan? Selalu. Pas gua lagi down gitu atau lagi explore something, selalu jangkarnya dia yang semangatnya tuh apinya nggak Gila. padam-padam gitu. Bingung bro, itu dapat dari mana bro? Iya, Itu makanya. semangatnya tuh gila, semangat mulu. Iya, ya alhamdulillah. Ternyata. Pahala jariah itu, bro. Amin. Amin. Tapi ya mungkin itu lah. Ini titik terendahnya, bro. Belum terjawab tuh Oh, tadi. iya. Titik terendahnya di mana? Kak, Kayak gue setiap hari deh. Enggak setiap hari. Enggak setiap hari lah. Gini. Gue jelasin by case aja ya. Oke. Contoh begini. Lu merasa nggak sih pada sekarang tuh market bisa mengubah conviction, bisa mengubah psikologi lu dengan sangat dengan sangat cepat dan dengan sangat bisa. Contoh gini, market hari Senin kemarin bagus apa jelek ya? Bagus sih, Bagus. Bagus ya. Selasanya jelek banget. Iya. Rabunya bagus lagi, Iya, betul. ya kan? betul. Nah itu terjadi bro. Misalnya kita beli saham breakout, beyond breakout. Kalau kita ngomongin do teori, kita bahkan ngomongin Minervini, itu semua checklist bro. Iya. Breakout time frame daily, weekly, bahkan ATH, volumenya gede, broksum bagus. Besokannya apa? Jeblok. Digeprek, ya kan? Terus pada saat kita berpikir ini, aduh ini kok jadi jelek ya? Conviction kita terganggu kan? Iya, betul. Tiba-tiba besoknya tarik lagi, jadi bagus lagi. Nah, itu yang membuat gua di tengah market kayak gini sering merasa titik terendah, bro. Dalam arti, case-nya gini, gue beli Tekim di harga ARA, besokannya ARA lagi. Siapa yang tahu? Ya kan? Iya, bener. Di tengah market kayak gini, Bener. untung berapa ya jual ya kan? Tahunya dibawa turun lagi, orang selama ini bisa berubah dalam hitungan menit gitu kan. Tahunya ARA. Pasti lagi dan lagi ekspektasi. Yang membuat gue jadi merasa, kalau gue hold tadi, Tahu Bener. gitu. Kalau tahu gitu. Tahu gitu mau Tahu logi. gitu. kalau gue hold, Logi. gue bisa cuan segini bro, segini gue bisa, gue nggak ngomongin apa lah, gue bisa at least hidup enak lah atau whatever lah ya gitu kan. Nah itu membuat seolah-olah merana banget gitu, ya kan? Iya. Itu menurut gue. Iya. Tapi kalau lu asking pengalaman paling pahit, itu gue love hate sama wifi sih. Gue pernah cuan terbesar di sana, tapi pas pengumuman tender itu tuh kan dibanting. Itu gue lagi cut loss gede banget di situ. Gue juga lagi sama. Gue juga sama sih. Itu gila sih, itu gila sih. Gue juga sama. Itu gila sih. Holdnya bro, Itu gila bro. Itu kita semua kayaknya kena deh. Iya kan? Kayaknya itu satu masyarakat Indonesia deh yang kena. Lalu siapa yang Jago, tapi itu jago bro. jago banget gua. Terus tiba-tiba November dia MSCI. Wah, Iya, iya kan? gila sih. Gila. Wifi. Wifi. Oh, gimana? Berarti lu sering menemukan titik terendah lah ya gitu. Iya. Dan itu apa ya? Seninya sebagai seorang trader. Benar. Oke. Nah, kalau gua sih, kalau gua itu titik terendah gua itu benar-benar Februari tahun lalu. Februari tahun lalu itu benar-benar literally titik terendah gua. Dimana kayak duit gua emang benar-benar udah hampir mau habis tuh. Dan itu ketika gua juga maksudnya udah berumah tangga dan mau menjadi seorang ayah. Nah di situ juga ada sebuah janji yang gua kasih tau lah ke istri gua kalau ya gua mau bisa take care of her gitu. Nah di situ benar-benar titik terendah gue itu gue kena loss tergede gue dan ya di situ ya gue pusing banget lah, benar-benar pusing. Trump banget. tarif? Hah? Trump tarif? Iya Trump tarif betul. April berarti. Apa Februari. 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 Oh. Februari itu benar-benar kayak
jatuh banget, udah gitu ya tapi ya mau gimana bro, masa gue mau give up gitu, maksudnya ya ini salah satu kerjaan gue yang menghasilkan uang untuk gue, ya masa gue mau give up, masa mau ngapain? Udahan gitu ya ya? udahan gitu, makanya ya udah gue tetap ya ada pimpinan dari yang atas juga sih, ada pimpinan yang dari atas dan ya tetap usaha trading, ya puji Tuhan lah bro. Sekarang udah recover. Udah recover Udah cuan berkali-kali lipat. berkali-kali lipat. Sedap Puji Nemuin Tuhan. Bufa di 78 bro. Siapa yang lihat Bufa di 78? Iya. Siapa yang lihat Bufa di izin. Siapa yang lihat Bufa di 78 bro? Selain Hapsoro. Aduh. Gile. Tapi kan sekarang itu memang banyak trader-trader baru kan yang datang ke IHSG ini. Apalagi sejak 2025 15 juta lebih kayaknya bro sekarang investor. Solid. 15 juta. Iya, 15 juta lebih investor. Dan menurut gua personally mereka itu belum tahu seberapa kekuatan mentalnya, seberapa banyak yang harus mereka siapkan kalau misalnya mereka beneran mau jadi trader gitu kan. Yap. Karena banyak yang ngerasain enaknya doang di 2025. Sebelum-sebelumnya tuh kan mana ada sih enak-enaknya gitu. Ya kan, jadi cuman paling kayak kalau swing pun ya berapa sih, kayak 10%, 20% udah alhamdulillah gitu. betul. Ya. Marketnya sideways doang, nggak kemana-mana, ya kan. Jadi apakah, pertanyaan gua nih ya, menurut gua apakah trader yang sukses itu sebenarnya orang-orang yang bisa introspeksi diri dan punya kemampuan untuk berdiri lagi setelah dia jatuh berkali-kali? Obviously. Oh, harusnya sih. Harusnya pasti begitu sih. Iya. Walaupun gua bukan trader yang udah sukses juga ya gitu ya, masih belajar terus karena kita kan apa ya, murid market lah ya. Selama kita di market ya, selalu ada pelajaran. Cuma menurut gue ya poin pentingnya itu sih, kayak kita melakukan apapun, kayak kita hidup, kita kalau jatuh kan bangun lagi. Nah di market, kalau kita mau survive, teman-teman mau survive harus ada mentality itu sih Mir. Kalau enggak, lo akan digebukin sama market sih. Market nggak baik, tapi juga bisa kejam at the same time kalau lo nggak. Banyakan kejamnya sih menurut Iya, gua. banyak kejam. Jadi lo harus bisa bangkit lagi. Makanya lo harus ketemuin gimana caranya biar ketika lu jatuh, lu nggak jatuhnya sampai lu nggak bisa bangkit. Itu tiap orang menurut gue perlu nemuin coping mechanism, cara sendiri-sendiri sih kalau menurut gue. Menurut kalian gimana? Sama sih. Ya maksudnya pertanyaannya gue blank sedikit. Gue dulu yang jawab. Lo dulu yang jawab. Gue pertanyaan blank sedikit. Gini sih, kalau gue lihatnya gini, yang membuat orang gimana ya? Kan sekarang kalau kita lihat di sosmed atau cerita orang, kayak gampang banget ya, particularly sebelum MSCI lah, sebelum MSCI Think ini, kayak gampang banget kayak orang cari cuan di market gitu kan. Dan itu yang membuat orang-orang yang tadinya nggak mengenal saham, bukan nggak trading, bahkan nggak mengenal saham, terus jadi buka account, terus jadi beli saham gitu kan. Sehingga muncul persepsi bahwa market atau trading atau saham itu enak, tinggal duduk doang, dapat duit. Apalagi lihat screenshotan orang, apalagi denger cerita orang, nih gue beli kemarin tiba-tiba udah untung 20% misalnya kayak gitu. Nah tapi yang harus disadarin sama orang-orang siapapun itu ketika mau pertama kali masuk ke dunia ini, itu adalah ketika kita bahasanya gue menyebut tertimpa kesialan bisa kita loss, bisa kita lagi pikiran kita lagi kacau, terus kita nggak bisa menemukan gimana jalan keluarnya, terus kita merasa kayak gue udah usaha keras banget tapi hasilnya belum sesuai gue inginkan, terus kita udah everything semua good, lu beli saham harga bagus, sahamnya bagus, tapi tiba-tiba ada satu hal yang tiba-tiba misalnya kayak MSCI kemarin udah kan jadi bad, ini semua bisa nih. Nah
Ini yang ketika kita mengalami ini, itu tuh dampaknya langsung ke kita. Ya. Sedangkan belum tentu, gua nggak bilang pekerjaan lain atau kegiatan lain itu ketika kita mendapatkan kesialan, ketika sebagai seorang misalnya pegawai, gua nggak bilang bahwa nggak langsung terdampak ke kita, enggak. Cuman karena ini yang langsung adalah pengaruhnya ke duit, itu tuh langsung membuat kita langsung ngedrain banget gitu. Nah itu yang menurut gua, siapapun orang yang mau nanti pengen berkecimpung di sini, harus satu menyadari hal itu, bahwa itu akan dan selalu terjadi kapanpun. Yang kedua, tinggal ditanya, siap nggak kita untuk ibaratnya di sini tiba-tiba kena turun lagi. Betul. Pas diturun lagi, mau naik lagi nggak? Di sini tadi ya ATH kita di sini. Oke, kita naik lagi sini, pasti turun lagi. Udah di sini, mau naik lagi nggak? Gitu. Mau nggak? Kita harus nge-push diri kita sendiri kan? Iya, benar banget. Gitu, menurut gua. Bener banget. Nah kalau gua berarti sebenarnya udah lengkap ya guys ya. Jawabannya. Gak gitu dong. Ya menurut gua kalau dari gua sendiri ya dari gua punya pengalaman pribadi aja guys. Kayak kalau misalkan gua give up gitu, gua nggak merasakan kayak yang rally yang segampang sekarang itu. Ini ya. Ya sekarang itu gitu. Ya kalau gua give up ya gimana guys, ya gitu. Meskipun gua juga bukan trader yang sukses ya. Ya tapi ya maksudnya Sukses lah, bohong lu. enggak lah, belum. Tapi at least bisa bangun lagi guys. Maksudnya dari kalah itu bisa bangun lagi, bisa harus punya sih fighting spirit. Kalau lu dikit-dikit kalah, lu kayak nyerah atau ya mau gimana hidup di market itu lo. Ya udah pasti sih honest truth-nya ya market is tough gitu loh. Betul. Iya. Dan kita akan selalu merasa kita adalah pecundang. Iya. Jujur aja gua. Dan kita harus belajar Iya kan? tiap Gua hari sering. selalu harus belajar terus ya hidup ya. Gua selalu sering merasa gua pecundang. Ya benar. Ya. Kalau dari gua mungkin juga satu statement terakhir kali ya dari gua ya. Menurut gua kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa trading itu adalah profesi yang enak, gampang, pencet-pencet tombol di rumah tiba-tiba jadi duit gitu kan. Menurut gue itu sangat-sangat salah gitu. Kalau mau makan aja Om. Iya. Tadi di cancel gitu. Ntar repot kalau lu jadi enak ya. Terus. Menurut gue justru trading itu pekerjaan tersulit di dunia. Menurut gue ya. Yang pertama permainan mentalnya yang tadi kan. Udah gitu itu kan bikin kita sebenarnya profesi yang sangat-sangat lonely. Ya kan? Bener. Iya kan? Bener. Karena ini tuh kita nggak, kalau misalnya di korporat gitu kan, misalnya ada kompetitor gitu, kita ngejar target apa segala macam. Ya kita itu masih berkolaborasi sama orang gitu kan, masih ngejar target, ada KPI yang harus kita achieve segala macam. Sedangkan kalau di dunia trading ini sebenarnya kan me against me. Bener. Yes. Ya kan? Kita cuma ngelawan diri sendiri doang gitu. Dengan capital sama waktu yang kita punya gitu. Jadi untuk trading sendiri sebenarnya dibilang enak, menurut gua enggak ada enak-enaknya sama sekali. Dan untuk nge-solve hal tersebut menurut gua adalah komunitas, bro. Komunitas itu underrated menurut gua. Iya kan? Kita aja ketemu Yulio dari Cak Investment Club. Komunitas. Dari Cak. Kalau nggak ada Cak Investment Club nggak ketemu sama Yulio gitu kan. Kalau kalian berdua ya hoki lah dari kerjaan gitu kan. Cuma ya itu juga jadi salah satu kenapa sekarang gue jadi salah satu drive utama gue untuk membangun Cak Investment Club adalah untuk biar semua orang yang join di komunitasnya itu yang pertama ya of course jadi lebih pintar trading, tapi yang kedua menemukan grup masing-masing teman seperjuangannya kayak kita berempat gini loh. Karena menurut gue itu penting banget. Penting banget. Tanpa ada grup seperti ini menurut gue ketika kita jatuh siapa yang mau ngulurin tangan gitu kan. Kayak yang tadi gue bilang, istri kita masih, ya gue gak punya istri sih. Istri kalian masing-masing belum tentu ngerti gitu kan. Emotional supportnya ada, cuma mereka nggak ngerti exactly apa yang lagi kita laluin gitu kan. Teman-teman kita pun kalau mereka trading mana bisa ngerti gitu kan. Naik turunnya itu yang luar biasa gila kan. Dan lagi-lagi kalau kita, yang tadi Dimas bilang, kita pasti nge-compare, kita udah ATH-nya segini, ketika kita turun, kita langsung, wah kita harus nge-achieve target segini nih. Nah biasanya ketika kita udah
menargetkan gitu kan, kita harus balik lagi ke sini. Nah itulah justru Ego. kita malah Rungkat. jatuh. Wah, betul Ego banget. udah bermain. Betul banget itu. Itu kan makanya itulah di situ role-nya komunitas. Itu untuk mengingatkan kita sebagai trader biar kita itu selalu emotionally grounded gitu kan, nggak terlalu euforia, nggak terlalu fear. Adapun juga dari sisi screeningnya saling membantu gitu kan. Ini Yes. bagus loh guys, ini bagus loh. Bertukar pikiran gitu kan. Nggak merasa sendiri juga kan Ya, Lan benar. tadi kan? Betul gitu. Jadi komunitas itu menurut gua sangat-sangat penting di dalam dunia trading. Jadi kalau teman-teman mau ikut Chuck Investment Club, Jago dia sekarang. Join nih. Join. Masterclass. langsung klik link di bawah. Jadi jualan gua. Ya tapi mungkin Harus lah. ya Masterclass. Daging. all jokes aside, menurut gua itu yang bisa kita sampaikan ya hari ini. Semoga teman-teman semua dapat faedahnya dari podcast santai kali ini. Kemarin-kemarin kan udah berat-berat ya. Jadi hari ini kita ketawa-tawa sedikit boleh lah gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang mau join Chuck Investment Club, langsung aja ke website kita chuckinvestmentclub.com. Lalu dilihat dari situ, silahkan dieksplor gitu kan. Sekali lagi ini Angga, Dimas, dan Yulio. Dan kalian kalau pastinya akan sering lihat mereka ya kalau udah join Chuck Investment Club. Dan mereka itu sebenarnya juga ya bisa dibilang mentor gue juga gitu. Jadi kita itu sebuah tim, bukan cuma individu doang. Gue yang nge-call saham atau tukar pikiran, bukan dari gue doang kaptennya gitu. Kita semua adalah satu komunitas. Sekali lagi thank you udah dengerin dan masuk ke video ini gitu kan, udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.